Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pagi warahmatullahi anak-anak. wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Aduh. Sekarang kan siang, anak-anak sudah tidak konsen ya. Ayo, ini kan ketemu Menjelang sama siang, lalunya Bu. siang. Kita konsenkan lagi ya, kita fokuskan lagi untuk belajar ya. Bagaimana kabar hari ini? Sepertinya cerah ceria nih. Baik Ibu. Ya, baik Ibu. Baik Ibu. Alhamdulillah, semangat terus ya. Berkah terus, kita semangat terus untuk beraktivitas, untuk belajar dan juga beribadah. Nah, sebelum kita mempelajari materi yang akan Ibu sampaikan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mana ya KM-nya? Pak. Oh, itu Pak Antonius. Silakan dipimpin dulu. Baik Ibu. Baik teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Antonius. Nah, Sama-sama, sekarang Ibu mau melihat dulu nih kondisi dari anak-anak Ibu nih. Hadir semua tidak ya? Sepertinya ada yang tidak hadir ya. Di mana nih? Ai Bu Megawati. Ai sakit, Bu. Sakit, Bu. Wah, coba ya Ibu cek dulu suratnya ada tidak? Oh iya benar, ada suratnya ya. Kita doakan semoga Teh Ai bisa lekas sembuh dan bergabung kembali dengan kita belajar bersama ya. Iya Ibu. Ya, Bu. Oke, kita mulai pembelajaran yang akan Ibu sampaikan ya. Ibu share screen dulu. Sudah terlihat anak-anak? Sudah Ibu. Nah, alhamdulillah. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, Ibu akan mengaitkan dulu nih sama pembelajaran yang kemarin. Ada yang masih ingat tidak kemarin kita belajar apa? Ini ada gambarnya. Pencemaran apa? Ada yang masih ingat? Pencemaran air. Betul sekali anak-anak. Pencemaran air, Bu. Pencemaran air ya. Kemarin kita belajar tentang faktornya, tentang penyebabnya, tentang upaya apa sih yang bisa kita lakukan sebagai siswa. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran Ibu mau tes diagnostik dulu ya. Ibu share di grup ya, grup kelas ya. Iya, Bu. Oke, Ibu. 76. Ibu share dulu ya. Sudah ada di grup kelasnya? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Sekarang kalian coba kerjakan dulu ya. Iya, Bu. Baik Bu. Sudah semuanya? Sudah ya? Dikit lagi Bu, dikit lagi. Ayo. Semangat ya, Dwi. Semangat, Dwi. Sudah? Sudah, Bu. Wah, sudah Sudah, masuk Bu. semua sepertinya ini ya. Oke. Sudah, Bu. Nah, ini hasilnya buat Ibu simpan. Nanti Ibu buat kelompok ya, buat kalian nanti belajar di Ibu. Oke? Sepakat? Sepakat Ibu. Bu. Ya, Bu. Kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Tunggu ya. Hari ini kita belajar tentang pencemaran udara. Berkaitan dengan kemarin kita belajar pencemaran air, sekarang kita belajar tentang pencemaran udara ya, dilanjutkan. Nah, coba perhatikan, fokus semuanya ke Ibu. Nih, Ibu ada gambar nih. Ada angkutan umum, pasti sudah tidak asing lagi kalian melihat angkutan umum hijau ini ya. Nah, pernahkah kalian mengalami pencemaran udara? Jadi pembelajaran hari ini kita akan mempelajari yang pertama terkait pencemaran udara, faktor-faktor pencemarannya apa, dampak dari pencemaran udara itu apa sih untuk kita semua, lalu upaya-upaya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan juga mengatasi pencemaran udara. Fokus ke Ibu ya, dan juga ke materi yang Ibu akan sampaikan. Ibu punya 4 masalah nih ya. Yang pertama, masalah ini terkait ketika pagi-pagi kendaraan pribadi sudah banyak dipakai oleh orang-orang ya. Yang kedua, masih di pagi hari ternyata ada pembakaran sampah. Lihat tuh, pembakaran sampah itu banyak asap hitamnya dan ternyata pembakaran sampah ini dekat dengan pemukiman warga.
ya, dan juga kebun milik warga. Yang ketiga nih, anak-anak SMP 1 Luragung tuh hebat-hebat ya. Belum punya SIM udah bawa motor pagi-pagi. 80% yang Ibu lihat ternyata anak SMP 1 Luragung itu membawa motor pribadi. Dan yang keempat nih, ada bus Luragung. Siapa yang tidak kenal bus Luragung ya? Biasanya bus Luragung itu nih karena udah tua, karena mesinnya sudah mulai tua, biasanya mengeluarkan gas-gas hitam ya, asap-asap hitam. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang masalah-masalah yang Ibu sampaikan? Ada yang mau berpendapat? Saya Bu. Oke, Dwi, gimana ya pendapatnya ya dari 4 Oh, masalah ini nih? tadi yang gambar nomor 1 Bu, itu Ya. jadi kan ada udara di pagi hari Bu, jadi tidak bersih Bu udaranya karena Betul baru sekali. pagi udah banyak kendaraan umum, udah banyak kendaraan gitu. Betul Ya. sekali. Terus yang Ada lagi? kedua itu kan gambarnya itu kan bakar sampah ya Bu ya. Betul, bakar Nah, sampah ini di bakar Sindang sampah. Suka nih. Jadi asapnya itu Bu nanti bisa mempengaruhi aktivitas di sekitar area pembakaran tersebut Bu. Betul. Lalu yang ketiga itu jadi motor anak sekolah bisa mencemari udara di pagi hari. Yang harusnya kan pagi-pagi itu adalah udaranya segar ya Bu ya. Betul. Nah, ini malah banyak banyak kendaraan. Lalu yang Lagi. keempat ya Bu. Ya betul, dilanjutkan Dwi. Yang keempat ini kan bus ya Bu. Ya karena kondisinya mungkin sudah tua Bu, jadi bisa mengeluarkan asap-asap yang khas pembakaran tidak sempurna ya Bu ya. Yang hitam. Bau, Ya, kalau ya. saya nyebutnya tuh kendaraan gurita Bu. Nah, Kalau kabur betul bisa sekali, ngeluarin tinta kendaraan hitam. berita. Betul Ya. sekali ya. Iya, jadi Nah. asap gang itu kan karena mempunyai bau gitu ya Bu. Jadi kadang-kadang kalau kita di belakangnya itu bisa membuat kita sesak nafas Bu. Sesak napas, terganggu ya, terusik Ya. kita itu ya. Jadi biasanya Betul, Bu. nih kita mual, pusing. Nah, betul sekali pendapat dari Dwi ya. Ternyata aktivitas manusia ini nih merupakan faktor juga tetap pencemaran udara yang kita tidak sadari ternyata dekat di lingkungan kita. Nah, aktivitas itu berdampak tidak baik untuk kita. Makanya nih, kalian lihat dulu video yang Ibu tayangkan. Termasuk negara dengan polusi udara yang tinggi. Polusi adalah zat yang mempunyai efek berbahaya atau beracun pada lingkungan. Apakah kalian tahu bagaimana polusi mempengaruhi badan kita? Bagaimana cara kita menghindarinya? Nah, jadi bagaimana cara kita menghindarinya, ya kan? Nah, dari video yang Ibu tayangkan dan dikaitkan dengan masalah yang tadi Ibu tampilkan, ada yang mau bertanya tidak? Saya Bu, mau Ya, kenapa April? saya mau tanya, kira-kira aktivitas apa ya Bu yang bisa menyebabkan tingkat pencemaran udara itu semakin naik sampai akhirnya pencemaran udara? Betul sekali tuh. Pertanyaan April, bagaimana aktivitas apa sih yang menyebabkan pencemaran udara itu semakin meningkat? Di video tadi aja disebutkan Indonesia nomor 1 polusi udaranya, benar kan? Nah, ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu, Apa, Dede? apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di lingkungan yang udaranya tercemar Bu? Caranya bagaimana? Pendapat Kak Anissa? Oke Ibu, kalau dari teman-teman tadi kita bisa merumuskan satu masalah. Jadi gini, bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan mengatasi pencemaran udara? Ya, betul sekali ya. Jadi rumusan masalah untuk ini kita adalah bagaimana sih upaya yang bisa kita lakukan sebagai pelajar untuk mencegah dan juga mengatasi pencemaran udara. Nah, sebentar ya. Di rumusan masalahnya, untuk kelompok 1 di sebelah kanan belajarnya, di kelompok 2 sebelah kiri. Biar berkumpul ya. Ibu kemarin sudah menyuruh kalian untuk membawa alat-alat untuk praktikum atau percobaan sederhana dampak dari pencemaran udara. Nah, sudah disiapkan alat bahannya? Sudah Ibu. Di depan ya. Dan juga lihat LKPD-nya yang Ibu bagikan ya. Di sana di LKPD itu kalian juga ada alat bahan yang harus disediakan dan juga nanti kalian ada cara pekerjaannya seperti apa dan apa saja yang akan didiskusikan dengan kelompok. Sudah siap semua alat bahannya?
Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah siap semua? Kelompok 1 siap semua? Siap, Bu. Kelompok 2 siap? Siap, Bu. Siap, Ibu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini cara kerjanya. Ada juga di LKPD, sudah dibaca. Coba kalian pahami dulu LKPD-nya, dibaca dulu LKPD-nya, lalu kalian melakukan percobaan sederhana dampak dari pencemaran udara terhadap lingkungan kita ya. Nah, silakan kalian berdiskusi dulu ya, disiapkan ya kelompok 1 ya. Alat bahannya benar seperti itu ya. Tumbuhannya keduanya segar ya, yang kelompok 1. Kelompok 2 perbedaannya sudah teramati? Sudah, Kelompok Bu. 1, Sudah, Bu. kelompok 2 sudah? Sudah, silakan dituangkan di LKPD, didiskusikan ya. Nah, ini yang ada di LKPD ya, kalian diskusikan, kalian pengamatan yang tadi dari tanamannya, kira-kira ada yang berubah atau tidak ya, apakah dari warna ataukah dari baunya ya, dari hewan jangkriknya ya. Kira-kira ada yang berubah tidak? Apakah jangkritnya terasa resah atau tidak ya? Kalian tuangkan sesuai dengan pengamatan kalian dan diskusi kalian, oke? Masih semangat anak-anak? Semangat, Ibu. Dede Susanti, oke, sambil Ibu nilai. Dari kelompok berapa, Dede? Dari kelompok 2, Bu. Dari kelompok 2, oke, perwakilan dari kelompok 2 ya. Silakan mempresentasikan hasilnya. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, tanaman terlihat berwarna pucat setelah dimasukkan ke dalam cup dan berdebu akibat asap obat nyamuk dan terlihat layu dan bau. Yang kedua, jangkrik terlihat dalam pergerakannya bolak-balik menandakan dia keresahan karena baunya asap obat nyamuk. Kemudian dari airnya berubah menjadi bau sama keruh sedikit. Untuk plastik penutupnya terlihat menghitam akibat asap obat nyamuk. Adapun faktor yang mempengaruhi sumber pencemaran udara yaitu ada 2, sumber alami dan sumber dari buatan atau aktivitas manusia. Sumber alaminya meliputi aktivitas gunung berapi, kemudian kebakaran hutan. Untuk aktivitas manusianya yaitu berasal dari asap pabrik, asap kendaraan bermotor, penimbunan sampah, dan asap rokok. Untuk dampak pencemaran udaranya berdampak pada kesehatan, kemudian bagi tumbuhan, kemudian efek rumah kaca, dan terakhir rusaknya lapisan ozon. Nah, berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi kelompok kami menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi pencemaran udara itu berasal dari 2 sumber, yaitu sumber alami dan sumber aktivitas manusia. Kemudian, aktivitas manusia yang merupakan penyumbang terbesar dan dalam meningkatkan pencemaran udara yaitu penggunaan kendaraan dan konsumsi rokok. Kemudian, upaya yang dapat kita lakukan sebagai pelajar yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan gerakan menanam pohon di sekitar lingkungan sekolah. Begitu, Ibu. Sudah, Dede? Udah, Bu. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya? Iya, Bu. Tepuk tangan untuk kelompok 2, komplit sekali ya. Telah dikerjakan semuanya. Nah, tadi Ibu tuh tadi ada yang bicara tentang rokok ya. Hayo, Antonio sedang rokok belum ya? Belum, SMP Ibu. gak boleh merokok dulu nih ya. Masih muda, jaga kesehatan. Iya, Ibu. Ya, jaga kesehatan ya, Adriandri. Ayo, ya. Tuh ternyata rokok itu sebagai polusi udara juga, tadi disebutkan oleh Dede ya, bisa merusak kesehatan kita. Bahkan yang kita lihat juga polusi udara kan kita, sudah
tidak bisa dipungkiri lagi ya, namanya kalau sudah siang hari, banyak kendaraan umum, ya kan? Nah, itu ternyata dampaknya itu bukan hanya untuk kita, lingkungan kita juga, seperti yang tadi kita lihat di percobaan, ya kan? Tadi dijelaskan oleh Dede, ya. Nah, dari presentasi Dede, dari kelompok 2, ada tanggapan tidak dari kelompok yang lainnya? Saya Ibu Oh, boleh Anissa, silakan tanggapi. Iya, terima kasih Ibu. Ya, kalau yang tadi disampaikan oleh kelompok 2 itu benar. Terus juga mau nambahin sedikit Ibu. Jadi dampak kesehatan yang yang terjadi gitu karena polusi udara tuh sebenarnya banyak banget gitu ya kan. Selama ini kita mikir paling cuma pernapasan doang gitu ya. Padahal mah enggak, karena bisa ke pembuluh darah juga, terus bisa ke kesehatan kulit juga. Terus juga oh iya, sama upayanya kalau tadi kan kalau Dede dan teman-teman tadi menyarankannya untuk kita menanam pohon gitu ya. Nah, mungkin upaya lain dan upaya terkecil yang bisa kita lakukan juga kita harus pakai masker juga kemana-mana, dan maskernya itu sesuai sesuai standar kesehatan juga. Jadi biar kotoran di polusi udaranya nggak masuk ke pernapasan kita gitu Ibu. Betul sekali ya apa yang disampaikan Ibu Anissa ya. Anissa tadi menambahkan apa yang disampaikan oleh Dede, upaya yang kita lakukan tuh banyak yang harus bisa kita lakukan. Mengurangi kendaraan bermotor, jangan mengenal rokok ya, percobaan dampaknya. Ibu simpulkan dulu nih ya. Nah, kita kan tadi melakukan percobaan ya, percobaan dampak terhadap lingkungannya. Dilihat dari tanamannya, ya, dilihat dari airnya katanya bau tadi kan ya, yang dirasakan bau. Iya Bu, bau obat nyamuk. Bau obat nyamuk. Nah, kalian harus tahu nih, Ibu tambahkan dulu ya. Nah, obat nyamuk itu ternyata mengandung karbon monoksida dan juga karbon dioksida. Ternyata berbahaya untuk kesehatan kita dan juga berbahaya juga untuk lingkungan di sekitar kita. Nah, udah dijawab kan di LKPD-nya ada pertanyaan obat nyamuk? Ada Bu. Ada. Nah, sumbernya dari mana? Dari bahan ajar yang Ibu berikan? Benar? Iya Bu, ada Bu. Ada ya. Nah, ternyata obat nyamuk itu mempunyai unsur ya yang mengakibatkan polusi udara ya. Ibu selalu ingin menekankan kalian untuk laki-laki dan untuk perempuan juga ya. Kalau ada asap rokok, silakan bergeser ya, karena akibatnya bukan hanya untuk yang perokok, tapi untuk yang tidak perokok juga ya. Itu adalah salah satu faktor polusi udara. Nah, oke, anak-anakku yang berbahagia, dari apa yang telah kita lakukan, yang telah kita percobaan, diskusi, presentasi. Ayo, silakan. Siapa yang bisa menyimpulkan dari apa yang telah kita lakukan hari ini, pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya lagi deh Bu, boleh Bu? Boleh, silakan. Oke, makasih Bu. Iya, jadi kesimpulannya yang pertama pencemaran udara itu terjadi karena beberapa faktor. Ada yang faktor alam sama faktor faktor buatan. Faktor alam misalnya kayak aktivitas gunung berapi gitu. Terus kalau misalnya faktor buatan biasanya diakibatkan oleh aktivitas manusia kayak yang tadi tuh asap kendaraan motor, rokok, terus juga pembakaran sampah, asap. Terus yang kedua pencemaran udara itu sangat berdampak bagi ekosistem ya Bu ya. Tadi kan tumbuhannya jadi jadi layu, terus juga hewannya jadi itu mungkin dia karena sesak ya, jadi dia mencari jalan keluar dari toples itu. Terus juga ternyata berdampak juga ke airnya juga jadi keruh. Terus yang ketiga, upaya yang bisa kita lakukan
untuk mengatasi dan mencegah si pencemaran udara itu, kita bisa menanam pohon, kita juga bisa pakai masker, terus kita juga bisa meminimalisir atau menghindari aktivitas-aktivitas yang dapat menyebabkan si pencemaran udara itu. Misalnya kalau di rumahnya ada sepeda, naik sepeda aja, nggak usah naik motor, Betul apalagi sekali. kan ke SMP deket gitu kan. Terus juga kita jangan ngerokok, sama Betul. ngingetin saudara atau orang-orang di sekitar kalau yang masih ngerokok. Gitu aja Ibu. Terima kasih Anissa, bagus sekali kesimpulannya. Tepuk tangan dong Bu Anissa. Ayo tetap semangat walaupun di siang hari harus tetap semangat ya. Semangat terus. Nah, sekarang untuk Ibu mengetahui pengetahuan kalian, Ibu share Google Form di grup kita ya. Ibu share ya. Kalian coba jawab sesuai dengan pembelajaran hari ini yang telah kalian lakukan ya. Sudah ada semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Ya, Bu. dijawab ya, Bu. Dwi, dijawab Dwi. Ya, Bu. Pinter. Sudah semua? Taruh dulu, Bu. Taruh dulu, Udah, Bu. Taruh dulu. Ya. Udah, Desi Bu. bisa Desi? Ya, izin ke toilet Ibu. Oh, mau ke toilet boleh. Ke toilet ya, jangan ke kantin. Udah nih, Bu. Baik, Udah Bu. semuanya? Kontennya berapa, Bu? Ibu cek dulu. Widih, Masya Allah, bagus semua nilai-nilainya ya. Alhamdulillah, berarti pengetahuan kalian tentang pencemaran udara bisa masuk nih walaupun di siang bolong ya. Kelas IPA 1 paling pinter ya, Bu. Pinter-pinter, senang Ibu nih. Soalnya kan diajarin Ibu. Pintar. Iya ya. Siapa dulu gurunya? Yeay. Terima kasih ya Dede. Nah, untuk berikutnya Ibu mau bertanya dulu nih kepada anak-anakku yang berbahagia nih. Bagaimana sih perasaan kalian untuk hari ini? Pembelajaran hari ini menyenangkankah? Senang, Bu. Menyenangkan. Menyenangkan sekali, Bu. Nah, alhamdulillah. Ya. Coba Dea Amanda, tadi kita belajar apa Dea Amanda? Belajar tentang pencemaran udara, Bu. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana cara agar mengurangi polusi udara. Betul sekali ya, faktor-faktornya, penyebabnya, dan upaya yang harus kita lakukan. Adakah yang mau ditanyakan? Apa sudah mengerti semua untuk hari ini? Bu. Insya Allah, Bu. Ya Allah, alhamdulillah. Antonius, Iya, Ibu. ada? Sudah ada, Ibu. Ya. Sudah paham, Bu. Ya, Ibu mengucapkan terima kasih nih kepada semuanya udah melaksanakan pembelajaran hari ini dengan semangat ya. Semoga bermanfaat pembelajaran hari ini dan jangan lupa nih ya untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang pencemaran tanah ya. Nanti jangan lupa dibaca-baca dulu tuh pencemaran tanah. Oke, sepakat? Siap, Sepakat, Bu. Ibu. Sepakat, Ya, Bu. Bu. Ya, gitu Siap, ya. Ibu. Harus semangat terus ya. Nah, oke. Nah, untuk Ibu mengucapkan terima kasih kepada semuanya untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermakna, bermanfaat untuk kita semua, untuk anak-anakku sayang dan untuk Ibu ya. Sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Antonius masih ada, Antonius? Masih, Bu. Masih ada, Ibu. Oke, silakan tutup. Oke, baik teman-teman sekalian. Mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Berarti hari ini kita Sabtu ketemu lagi ya? Nah, Sabtu Ibu, pagi. hari Sabtu, Lebih Ibu. semangat ya. Semangat, Iya, Ibu. Bu. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih, Terima kasih, Terima Ibu. semuanya. Oke, Ibu keluar kelas dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.